sangat menarik, seorang malaikat yang tertahan. Nah, di sini kita tahu banyak ala-ala palsu bangsa-bangsa itu disebut sebagai malaikat setan yang menyamar seperti malaikat. Di tempat lain ada penguasa jahat di udara di belakang penguasa dunia itu. Tetapi ini yang di dalam Daniel 10 dikatakan, yang di pihak orang benar itu. Agen malaikat yang diutus Allah dapat ditentang oleh kekuatan musuh. Nah, seperti tadi, itu sebuah ramalan atau nubuat tentang penguasaan bangsa Israel yang pertama oleh Babilonia, ya Irak, kemudian Irak kalah, Babel kalah oleh Persia yaitu Iran. Sesudah Iran runtuh akan diganti oleh Greka yaitu Yunani, dan mereka semua itu dikatakan melawan bangsa Israel, bahkan membuat mereka menjadi bangsa terbuang, bangsa budak. Nah, tidak ada yang bersama mereka kecuali Mikael. Nah, kita perhatikan khusus pada ayat 12 dari Daniel 1 sampai 14 tadi. Ayat 12 mengatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Luar biasa saudara, dalam bahasa Inggrisnya ayat 12 katakan, do not be afraid Daniel, he said, for from the first day that you purpose to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Di sini luar biasa. Ya, with special attention to verse 12 and 13. What do this verse teach that is relevant to the cosmic conflict? What do you make of the angel sent by God being withstood for 20 days? Nah, di sini ayat-ayat diajarkan ini relevan dengan pertentangan kosmis antara yang jahat, yang benar, antara iblis dengan Allah. Nah, malaikat yang diutus Allah tertahan selama 21 hari. Itu bisa tertahan selama 3 minggu itu gimana? 7 kali 3 kan 21 hari. Karena Maha Kuasa, karena Allah Maha Kuasa, maka punya kuasa untuk merespon Daniel segera, yakni jika dia memilih untuk melakukannya. Tuhan akan menggunakan kuasanya guna melakukan hal itu. Dia dapat membuat malaikat menampakkan diri pada Daniel dengan segera. Namun malaikat yang diutus Allah tertahan oleh pangeran kerajaan Persia selama 3 minggu penuh di sini. Apa yang terjadi? Selama 3 minggu itu Gabriel bergumul dengan kuasa kegelapan. Ya, ini menurut Nyonya Ellen White dalam tulisannya. Apakah sesuai dengan Alkitab? Kita baca saja. Berusaha melawan pengaruh-pengaruh yang bekerja pada pikiran Quraisy. Segala yang di surga dapat dilakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Hingga akhirnya kemenangan diraih, kekuatan musuh telah dapat dikendalikan pada zaman Quraisy, zaman Persia itu, dan sepanjang zaman Kambises putranya. Nah, kita lihat tadi Daniel itu berpuasa selama berapa? 3 minggu penuh. Ini
Pada waktu itu Daniel sedang berkabung selama 3 minggu penuh. Tidak makan makanan yang sedap, daging maupun anggur, dan tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Nah, ternyata itu adalah pergumulan Daniel selama 3 minggu penuh hingga Allah menjawab, mengutus malaikatnya. Kita ingat bagaimana pergumulan Yakub dengan malaikat. Yakub dengan malaikat bergumul. Ya, kita ingat zaman dulu Yakub bergumul dengan malaikat. Apa jawabannya? Yakub bergulat dengan malaikat. Ini saudara, kita baca Yakub bergulat dengan malaikat. Yakub bergulat dengan malaikat ditemukan pada kitab Kejadian 32 dan dirujuk pada Hosea 12. Nah, sosok yang bergulat dengan Yakub dideskripsikan sebagai malaikat. Menurut Kejadian itu saat perjalanan Yakub kembali ke Kanaan. Nah, di sini saudara, sampai Tuhan menjawab, maka dia tidak akan melepaskan pergumulan dengan malaikat itu. Nah, di sini kan, sesudah Yakub menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu Yakub seorang diri dan seorang lelaki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Apa kata Yakub? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, di sini akhirnya diberkati. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, di sini persis kasusnya dengan Daniel. Nah, pada waktu itu Daniel berkabung selama 3 minggu penuh. Dan itu tidak hanya berkabung saja tanpa doa, yaitu Daniel berdoa. Dan pada saat itulah datang utusan Tuhan ini. Don't be afraid, Daniel, he said. For from the first day that you purpose to understand and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come in response to them. Nah, di sini. Jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan aku datang karena perkataanmu itu. Mari kita berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Kalau doa itu baik sesuai kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak.